Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya membuat kegiatan mengolah mau bikin meja makan. Saya itu beli dari mentahan ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini adalah mentahan ya, mentahan. Ini saya beli mentahan dari dari yang masih belum diamplas. Jadi posisinya itu masih posisinya itu masih kasar sekali. Posisi kasar itu baru saya amplas. Ini saya beli satu set. Ini terdiri dari 4 kursi. Ini 4 kursi ya, seperti ini. Ini 4 kursi dan ini adalah mejanya. Ini adalah bentuk mejanya. Ini adalah bentuk meja makannya. Ini adalah kakinya ya. Ini kaki meja, dan dalam meja itu setiap sisi itu ada laci. Ini adalah bentuk lacinya. Ini bentuk lacinya. Terus waktu saya beli posisi masih kasar sekali, itu baru saya rapikan, saya amplas. Amplasnya menggunakan amplas seperti ini ya, tipenya seperti ini, dan masih pakai amplas yang sangat-sangat halus. Menggunakan amplas yang halus maksudnya ya. Namun sebelum saya amplas, kita lihat dulu yang berlubang-lubang. Kalau memang ada lubang-lubang, sekaligus kita dempul. Saya dempulnya dengan menggunakan impra ya. Dari impra, setelah kita dempul, kita tunggu sampai kering, kemudian saya amplas. Dalam pengamplasan itu harus benar-benar sangat halus ya, kayak ini ya. Ini sudah halus ya, ini sudah halus. Tadinya itu ini waktu beli masih kasar sekali ya. Ini sebenarnya masih perlu rapikan juga, amplas masih ada sedikit-sedikit. Ini diamplas sampai halus, sampai benar-benar halus, kelihatan serat-serat kayunya. Nah, ini kan ini kelihatan serat-serat kayunya nih. Nah, setelah halus, prosesnya itu nanti kalau bisa sih dalam cuaca yang agak panas ya, dalam arti tidak posisi lagi hujan, biar kita ngamplasnya itu lebih enak sih kalau saya bilang, kalau suasana amplas lagi suasana terang gitu ya. Terus setelah halus, semua harus benar-benar teliti ya, benar-benar teliti cara pengamplasannya. Benar-benar teliti di lubang-lubang ini kan, ini habis itu ada lubang-lubangnya. Nah, ini lubang-lubang ini, lubang ini kita kita dempul ya, dengan kalau saya sih menggunakan impra ya. Dalam proses pendembulan itu juga harus teliti ya, karena karena banyak lubang-lubang kecil yang sisa dari ini kan kadang masih ada, kalau kita ini dikasih lubang terus ini dimasukkan, kan kadang masih ada sedikit sisa. Nah, itu perlu di dempul dengan menggunakan impra. Nah, habis setelah halus baru kita pelitur ya. Pelitur itu menggunakan sesuai dengan keinginan kita. Karena tipe pelitur itu berbagai macam ya, mau yang warnanya seperti apa ya, mau warna seperti apa. Nah, kalau ini saya tuh rencana mau saya buat netral ya, biar kelihatan serat-serat kayunya, artinya biar ini serat-serat kayunya kelihatan. Ini adalah contoh yang sudah saya dasarin ya. Ini baru dasar nih ya. Ini baru dasar sebelah sini nih, ini baru dasar untuk peliturnya. Ini baru dasar untuk pelitur, baru dasar sekali nih. Nanti kalau sudah kering, saya tebelin lagi ini dasar. Nah, ini kan kelihatan. Ini yang sudah di pelitur sama yang belum.
walaupun itu posisinya masih dasar, kelihatan sekali kan serat-serat asli kayunya. Nah, ini keuntungannya itu kalau kita beli yang masih mentah, kita olah sendiri, itu kita akan tahu yang kayu yang sebenarnya ya. Posisi kondisi kayu yang sebenarnya kita akan tahu kayak apa. Jadi kita melihat kalau kita sudah beli jadi kan kita nggak tahu ya apakah itu kayunya kayu apa ya. Tapi kalau kita beli yang masih mentah, kita olah sendiri, terus kita pelitur, kita bersihkan lah, kita halusin. Nah, ini kita akan tahu kayu yang sesungguhnya. Ini contoh yang sudah saya pelitur sesuai dengan aslinya, netral ya, artinya warnanya itu sesuai dengan warna kayu yang ada nih. Ini sebelah atas tuh yang di sandaran itu kan baru saya dasarin yang pertama kali, terus yang bawah itu kan masih tuh catnya masih kebuka tuh, itu baru saya dasarin, dan itu kelihatan apa ya, tekstur kayunya itu kelihatan sekali ya. Dan kalau natural seperti ini juga kelihatannya lebih terang kalau kita pasang untuk meja makan tuh. Itu pemirsa. Jadi ada beberapa keuntungan sih kalau saya perhatikan. Pertama, kalau kita beli masih mentah masih dalam bentuk kasar, itu harganya lebih miring ya, lebih murah. Harganya lebih murah. Nah, kita olah sendiri. Yang kedua, kita akan mengerti tekstur kayu yang sesungguhnya kayak apa. Apakah ini kayu yang sudah podo berlubang, atau mungkin kayunya kayu apa. Nah, kita akan tahu. Tapi kalau kita beli matangnya yang sudah jadi, ya kita nggak tahu ya yang sesungguhnya, walaupun itu juga mungkin bagus juga ya. Tapi kalau kita beli mentahnya seperti ini, kita tahu yang sebenarnya ya, seperti itu. Nah, dalam proses melitur itu juga harus benar-benar hati-hati ya. Dalam arti kita melitur itu beda dengan orang ngecat ya. Kalau ngecat itu kan kuasnya bolak-balik. Tapi kalau kita melitur itu sebaiknya arahnya sesuaikan dengan serat kayu. Itu biar nanti kelihatan akan lebih bagus. Jadi cara memelitur itu juga ada teknik tersendiri ya. Kita arah kuasnya itu sesuaikan dengan arah dari tekstur kayunya. Tuh. Itu pemirsa, jadi lumayan efisien lah apabila kita membuat bahan yang mentah ya, kita olah sendiri. Cuma ya memang kelemahannya itu memang kita harus telaten, harus harus teliti, lihat mana yang sudah ada lubangnya. Kadang-kadang kayu kan berlubang, itu kita dempul itu. Nah, proses pendempulannya juga perlu ketelitian ya, dalam arti supaya kalau ada yang berlubang-lubang itu bisa didempul dan rata semuanya. Itu pemirsa. Jadi ya bagi yang mungkin banyak waktu, itu kalau kita beli yang mentahan, kita olah sendiri itu sangat-sangat bagus ya. Ya memang kita butuh waktu untuk mengolah, untuk memasaknya ini supaya kita menjadi meja makan ini menjadi meja makan yang jadi yang bagus gitu. Itu pemirsa. Jadi banyak keuntungan ya kalau kita beli mentah itu. Kalau orang yang sibuk mungkin tinggal beli jadi sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau bagi yang punya waktu, kita beli mentah, kita olah sendiri, kayaknya akan lebih efisien karena harganya juga
murah ya, harganya murah. Itu pemirsa, selamat mencoba. Barangkali pemirsa mau mempraktekkan, silahkan. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih.